Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala aidan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang hak dan kasih sayang terhadap kaum muslimin. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan sampai hadis yang ketiga. Malam ini kita mulai hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qabbala telah mencium atau mengecup sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium atau mengecup Al Hasan bin Ali, cucunya yang bernama Hasan putranya Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Hasan dan meridhoi Ali. Wa indahu, dan di samping Rasulullah, Al-Aqra'u, ada seorang yang namanya Aqra' bin Habis. Faqala, kemudian berkomentar sapa Aqra', innali asrotan minal waladi, innali sungguhnya aku memiliki asrotan 10 minal waladi dari anak, ma qabbaltu, aku tidak pernah mencium minhum dari mereka ahadan seorang pun. Fanadhara, kemudian memandang ilaihi kepada Aqra' sapa Rasulullah sallam. Faqala, kemudian bersabda, malam yarham lam yurham, mala yarhamu, barang siapa yang tidak menyayangi, la yurhamu, tidak akan disayangi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini status kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hak dan kasih sayang kepada orang muslim itu tidak sekedar diperintahkan, tapi dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar-benar Rasulnya Allah yang diutus untuk orang banyak, sehingga dalam segala hal Rasulullah tidak sekedar perintah tapi memberi contoh. Salah satunya yaitu Rasulullah diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa dia kalau sudah lama nggak ketemu cucunya, itu begitu ketemu itu cucunya tadi dipeluk kemudian dicium, ya, dipeluk dan dicium. Nah, Al-Aqra' ini orang dari pedalaman, dan biasanya karakter seorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, ya. Orang yang hidup di lingkungan yang keras itu karakternya juga keras. Melihat adegan itu heran dia, ya. Rasul kok mencium cucunya, itu heran. Barangkali kalau kita yang tidak heran, wajar ya, seorang kakek mencium cucunya itu kan wajar. Tapi bagi Aqra' itu aneh. Maka kemudian Aqra' itu berkomentar, saya itu punya anak 10, satu pun tidak pernah ada yang aku cium, ya. Punya anak 10 tidak pernah ada yang dicium. Maka Rasulullah kemudian memandang Aqra' tadi sambil menasihatinya, man la yarhamu la yurhamu, orang yang tidak menyayangi dia juga tidak akan disayangi. Artinya sayang itu juga harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan. Nah, biasanya seorang bapak itu agak kesulitan mengekspresikan kasih sayangnya kepada anaknya, apalagi kalau dia hanya sibuk dengan rutinitas, ya. Pagi berangkat kerja ketika anaknya masih tidur, kemudian malam pulang kerja anaknya sudah tidur, ketemu anaknya itu hanya hari-hari libur saja. Itu pun kadang-kadang kemudian bapaknya itu sibuk sendiri, sibuk main HP atau apa gitu, sehingga dia tidak memperhatikan anaknya cerita macam-macam dia nggak peduli, nyauri atau jawab itu hanya sekedarnya. Nah, itu
Orang seperti itu berarti tidak pandai mengekspresikan kasih sayang kepada anaknya. Walaupun kalau ditanya, saya bekerja berangkat pagi pulang malam ini juga demi anak, bilangnya begitu, ya. Tapi anak kan nggak ngerti, ya. Kalau dia hanya seperti itu dan dia tidak pernah mengekspresikan sayangnya sama anak itu, ya anak nggak ngerti. Kalau bapaknya itu berangkat pagi pulang malam itu demi anaknya itu nggak ngerti. Maka usahakan, ya, kasih sayang kita kepada anak itu diekspresikan. Ya, kalau ketemu itu ya dipeluk, ya, dicium, ya, terus didengarkan ceritanya, gitu ya, didengarkan ceritanya, ditanggapi pertanyaannya, gitu. Jangan jarang ketemu, begitu ketemu sibuk dengan dirinya sendiri. Itu nanti anak itu nggak punya kesan kasih sayang dari orang tua. Walaupun sebenarnya orang tua itu juga sayang, wong dia anaknya juga dikasih nafkah, disekolahkan, dibiayai semuanya, tapi tidak pernah mengekspresikan kasih sayangnya kepada anaknya. Maka Rasulullah memberikan contoh, ya. Rasulullah kalau udah lama gak ketemu cucunya itu, ketemu itu ya dipeluk, dicium, gitu, ya, dipeluk, dicium. Bahkan dalam hadis yang statusnya itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu yang kesohihannya disaksikan orang banyak. Itu Rasulullah pernah waktu ngimami sholat itu pas lagi sujud itu cucunya itu naik di punggungnya, ya, naik di punggungnya, sehingga demi menjaga keselamatan cucunya ini Rasulullah tidak segera bangun dari sujud. Nah, sahabat tuh yang jadi jamaah juga heran, wong ini sujud dari tadi kok nggak bangun-bangun, akhirnya dia dongak itu. Jadi sahabat taunya itu karena ada sahabat yang dongak, oh ternyata, ya, cucunya Rasulullah sedang duduk di punggung Rasulullah. Padahal itu di dalam sholat. Yang sholat Rasulullah lagi ngimami. Itu saja Rasulullah tidak kemudian kok membentak cucunya atau memarahi cucunya, tidak. Ya, karena Rasulullah ingin menanamkan bahwa jangan sampai ibadah sholat itu dianggap sebagai problem. Ya, problem bagi orang tua, problem bagi anak-anak, jangan sampai seperti itu. Usahakan kita ibadah itu nyaman, senang. Jangan sampai anak itu kesan pertama ngelihat orang sholat itu galak. Wah, itu tidak baik sekali itu. Tidak baik sekali. Kesan pertama masuk ke masjid apa? Dibentak. Oh, itu seumur-umur ya ingat loh, Pak. Sampai tua itu ingat itu. Ya, sampai tua ingat. Kenapa? Pertama kali masuk ke masjid gara-gara berisik dibentak. Itu nanti akan terekam, ya. Terekam. Jadi mari kita ramah sama anak-anak, ya. Rasulullah memberikan contoh bahwa beliau suka mengecup, memeluk cucunya. Nah, ketika Aqra ini berkomentar, saya itu punya anak 10, tidak pernah ada yang saya peluk, tidak pernah ada yang saya cium, pokoknya tiap hari saya kasih makan, cuma gitu. Kata Rasul, dikatakan malayarhamu layurham. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang, dia juga tidak akan disayangi oleh Allah. Wa an Aisyata, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, qadima telah datang sapa nasun orang-orang minal a'rabi dari pedalaman. Dari orang pedalaman yang mungkin budayanya beda dengan orang kota, ya. Dia datang ala Rasulullah SAW untuk menemui Rasulullah SAW. Faqaulu, kemudian mereka bertanya, atuqabbilu nasibyanakum, apakah tuan-tuan ini suka mencium anak-anak tuan? Faqala, kemudian Rasul menjawab, na'am, ya benar. Qalu, mereka berkata, lakinna, tetapi kami, wallahi demi Allah. Ini kalimatnya disertai sumpah ini. Manukub bila, kami tidak pernah mencium, ya. Faqala, kemudian bersabda sapa Rasulullah SAW, awa amliku, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan, ankanallahu naza'a, jika Allah telah mencabut minkum dari kalian ar-rahmata, rahmat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sama statusnya dengan hadis yang atas, yaitu kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis yang kelima ini justru lebih menakutkan dibanding yang keempat tadi. Kalau keempat tadi kan kalimatnya orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, hanya itu.
Nah, yang ini pesan Rasulullah, awa amliku ankanallahu naza'a minkumur rahmah. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan terhadap orang yang oleh Allah sudah dicabut rasa kasih sayangnya. Ya, dia Rasulullah tidak bisa membela. Rasulullah tidak bisa membela orang yang sudah tidak memiliki rasa kasih sayang. Jadi orang pedalaman, serompok orang rame-rame nemui Rasulullah itu hanya sekedar nanya apakah benar Rasulullah itu suka mencium anak kecil, suka mencium anaknya, suka mencium cucunya. Kemudian Rasul menjawab, iya benar, kami suka mencium, mengecup cucu kami, anak kami. Lalu orang pedalaman tadi bersumpah, demi Allah, kami ini seumur-umur tidak pernah mencium anak-anak kami. Rasulullah kaget sampai berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadap orang yang rasa kasih sayangnya sudah dicabut oleh Allah. Di orang yang tidak pernah mencium anaknya itu dikhawatirkan, ya, memang sayangnya itu oleh Allah sudah dicabut, ya, sudah dicabut, sehingga ya dia akhirnya nggak punya rasa kasih sayang, ya, padahal itu terhadap anaknya sendiri. Loh, kalau terhadap anak sendiri aja sudah seperti itu, apalagi terhadap anak orang lain, ya. Karena umumnya orang itu pasti lebih sayang sama anaknya sendiri, sama cucunya sendiri. Maka saya amati, ya, orang-orang yang pada mulanya galak dengan anak kecil itu akan tunduk nanti kalau sudah berhadapan sama cucunya sendiri. Yakin itu, ya. Saya melihat itu orang-orang yang pada mulanya galak sama anak kecil itu nanti akan tunduk ketika dia berhadapan dengan cucunya sendiri. Nah, maka Rasulullah sungguh heran kalau ada orang yang sama cucunya aja nggak sayang, sama anaknya sendiri nggak sayang. Bagaimana dengan anaknya orang lain kalau dengan cucunya sendiri aja tidak sayang? Maka Rasul khawatir kalau kemudian orang tadi termasuk orang yang sudah dicabut rasa kasih sayangnya oleh Allah. Ya. Ini hadisnya pendek-pendek. Kemudian hadis yang keenam, wa'an Jarir bin Abdillah, dan diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Jarir berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Nah, man, barang siapa la yarhamu, yang tidak menyayangi an-nasa manusia, la yarhamuhu, tidak akan menyayanginya sapa Allahu, Allah, muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi semua hadis-hadis tentang kasih sayang tadi itu statusnya muttafaq alaih, ya. Di kesahihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang tidak bisa menyayangi manusia, dia tidak akan disayangi oleh Allah, ya. Maka mari, ya, sayang itu kita ekspresikan, ya, kita praktekkan, bukan hanya dalam perasaan, ya. Kalau ditanya semuanya perasaan pasti sayang sama anaknya, sayang sama cucunya, tapi kadang ekspresinya ini yang kurang, ya. Terutama bapak itu kadang kurang pandai mengekspresikan kasih sayangnya kepada anaknya, ya. Yang penting udah dikasih makan, dikasih uang jajan gitu aja, yang penting keinginannya dituruti, cuma gitu-gitu aja, tapi nggak pernah memuji, ya, nggak pernah mendengarkan ceritanya, nggak pernah menjawab pertanyaannya, nggak pernah bermain bersamanya. Nah, itu akhirnya dekatnya anak dengan orang tua itu jadi renggang, ya. Di sekali-kali kita yang tua-tua itu yang main sama cucu, main sama anak itu nggak apa-apa, Pak. Wong Rasul aja juga begitu kok, ya. Rasul aja sama cucunya itu main kuda-kudaan. Bahkan itu di dalam sholat jamaah, ya. Dalam sholat jamaah, ya, Rasulullah lagi ngimami sholat, cucunya naik ke punggungnya, gitu, ya. Nah, jadi orang yang tidak menyayangi sesama manusia, dia juga tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis ketujuh, wa'an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, idza sholat, bila kalian sholat, bila sholat ahadukum, salah seorang dari kalian, linnasi, untuk manusia. Sholat untuk manusia itu maksudnya sholat menjadi imam, ya.
Jadi jika kalian sholat sebagai seorang imam, apa pesan Rasul? Fal yukhafif, maka ringankanlah sholatmu. Ya. Kalau kalian ngimami sholat, ringankanlah sholatmu. Cara yang ringaninya gimana? Pertama, surat yang dibaca tidak perlu panjang-panjang. Kemudian zikirnya dalam rukuk dan sujud, tasbihnya cukup 3 kali saja. Kemudian kalau bisa gerakannya itu cekatan, jangan lelet. Karena walaupun surat yang dibaca pendek, tapi kalau gerakannya lelet itu juga jadi lama. Ya, jadi lama. Apalagi kalau kemudian dilakukan mendayu-dayu kayak orang MTQ, wah lebih lama lagi itu. Ya memang yang dibaca hanya 1 ayat 2 ayat, tapi lagunya kayak orang MTQ. Sudah begitu gerakannya tidak cekatan, itu juga jadi lama. Nah, maka cara meringankan sholat pertama yaitu zikir rukuk dan sujudnya cukup 3 kali saja. Kemudian suratnya nggak usah panjang-panjang, juga bacanya agak cepat, jangan terlalu lambat. Itu cara meringankan. Nah, apa alasannya Rasul nyuruh imam untuk meringankan sholatnya? Fa inna fihim, maka sungguhnya di dalam jamaah ad-dha'ifa, ada orang yang lemah. Ada orang yang kalau berdiri lama lututnya gemetaran. Ya. Ada orang yang kalau rukuknya agak lama tidak bisa bangun, malah ambruk. Ada yang kalau sujudnya lama ya pusing dan seterusnya, macam-macam. Ya. Jadi seorang imam harus memperhatikan kondisi makmumnya. Ya. Makmumnya itu tidak semuanya orang tua. Ya, di dalamnya juga ada anak-anak, ada remaja. Ya. Ya mungkin kalau maunya yang tua, ya sholat itu harus khusyuk, ya lama gitu maunya. Tapi yang muda kan nggak seperti itu. Sholat kok lama sih, nah, gitu. Jadi beban akhirnya, jadi problem. Ya. Maka ngimami orang banyak itu memang tidak mudah, nggak mungkin bisa memuaskan semuanya. Ya. Nanti ketika gerakannya lambat, bacaannya agak panjang, mungkin yang tua suka, tapi yang muda kedumel, yang kecil lari, kabur. Ya. Contohnya nanti aja lah, kalau di bulan Ramadan itu, ya bulan Ramadan itu panitia baru mengumumkan besok imamnya siapa, itu jamaah sudah berkomentar, besok aku isaan aja kenapa? Imamnya itu pasti nanti lama gitu. Jadi belum apa-apa sudah langsung jadi dianggap problem. Nah, ini kenyataan, Pak. Ya. Maka dalam aturan fikih yang paling berhak jadi imam itu imam rawatib, imam setempat. Kenapa? Imam setempat yang paling tahu kondisi jamaahnya, tahu kebiasaannya. Nah, tamu itu boleh ngimami kalau dia memang disuruh oleh yang undang. Ya. Terus saya misalnya kalau diundang di tempat lain, saya selalu nanya dulu, Pak. Ya kan saya suruh ngimami di masjid mana gitu. Saya tanya kebiasaannya, apakah lama atau cepat, panjang apa pendek, wiritannya bareng-bareng apa sendiri-sendiri, terus nanti salaman apa enggak, itu semua saya tanyakan dulu pada pengurus masjid, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan keresahan hanya gara-gara beda sedikit. Ya. Misalkan kalau subuh juga biasanya pakai kunut apa tidak, kita tanyakan. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus paham sebagai seorang imam. Ya, jangan mentang-mentang seorang hafid, suaranya enak, ya, hafal, bacanya panjang. Belum tentu itu jamaahnya ikhlas. Ya, mungkin yang tua-tua atau yang ngundang seneng, yang ngundang, tapi yang muda-muda, ya, yang ini di sini ada yang doif, ya, yang lemah, wasakim dan sedang sakit. Nah, wal kabir dan lanjut usia. Nah, lanjut usia. Itu pasti mereka tidak akan merasa nyaman. Ya. Dan kemudian kalau diteliti dalam hadis itu, Rasulullah itu tidak pernah menegur imam yang gara-gara kalau ngimami pakai surat pendek, itu tidak ada, Pak. Yang ada itu justru Rasulullah menegur seorang sahabat kalau ngimami pakai surat yang panjang, itu ada. Sampai makmumnya itu ada yang mufarokoh,
Mufarokoh itu memisahkan diri dari jamaah gara-gara imamnya terlalu lama. Itu yang dimarahi ternyata bukan makmumnya yang mufarokoh, yang dimarahi malah imamnya. Ya, jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah bukan untuk ngimami para kiai saja, tapi juga ngimami para pedagang, para petani, tukang ojek, buruh pabrik. Yang mereka kalau diajak lama-lama ya nggak nyaman. Ya nanti jamnya istirahat berkurang. Apalagi kalau dia sopir angkut, diajak ngimami terus panjang, ya pasti kabur. Atau malah nggak mau sholat jamaah, maunya sendirian. Dan nanti jatahnya penumpang hilang. Jadi Rasul itu benar-benar luar biasa. Itu bukti kalau Rasul itu memang nabinya orang banyak, Rasulnya orang banyak. Maka yang dipikirkan juga orang banyak. Ya, tidak hanya mempertimbangkan para kiai, para ulama, para orang-orang soleh saja, tapi Rasul memikirkan mereka yang masih lemah semangatnya untuk jamaah. Ya, biasanya di rumah sholat cepat gara-gara jamaah lama kapok, itu udah gak jamaah lagi. Ya. Atau orang yang sedang sakit, atau orang sedang lanjut usia, yang tentu fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Itu semuanya hendaknya jadi pertimbangan sang imam supaya sholatnya ya tidak membuatkan mereka keberatan. Ya. Dulu waktu saya ngimami baca itu juga ada kiai yang baru saya buka gitu langsung nanya, maaf Ustaz, kaki saya kalau berdiri lama-lama gemetaran. Langsung saya bilang, nggak apa-apa ya, nanti satu halaman saya jadikan dua rakaat. Dikiranya satu halaman itu satu rakaat gitu. Itu sudah langsung, tapi enak begitu terang-terangan ya. Jadi sekali lagi siapapun yang jadi imam hendaknya melihat kondisi jamaahnya ya, bahwa kita ngimami itu ngimami orang banyak, di dalamnya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak remaja, ada anak kecil, bahkan barangkali ada juga yang dia sudah menahan mau pipis ya, menahan apa gitu. Nah, itu kalau berlama-lama nanti bisa kebobolan di tengah sholat gitu. Nah, kalau ngimami sholat ringankan. Wa idza sholat, dan bila sholat sapahadukum salah seorang dari kalian linafsi untuk dirinya sendiri, sholat sunnah sendirian, fa yutawil, maka perpanjanglah masya'a sesuai dengan yang dia kehendaki. Kalau sholat sendiri silakan, mau berlama-lama, mau berpanjang-panjang, monggo, mau sholat sendiri. Tapi kalau jadi imam ya harus mempertimbangkan kondisi jamaahnya. Ya. Misalkan kalau di masjid kita ini sholat tarawih itu berapa menit rata-rata? Paling 20 menit sama witirnya. Kok nanti ada yang sampai 30 menit, itu sudah pada ngomel itu yang di belakang. Sambil pulang itu pada ngomel. Besok lagi kalau imamnya itu aku nggak mau mau sholat isya aja. Padahal selisihnya cuma 10 menit. Nah, itu aja jadi masalah. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan ya. Jadi kita ini melayani orang banyak ya. Kondisinya beda-beda, keinginannya beda-beda. Memuaskan semuanya jelas tidak mungkin, tapi ya paling tidak kita jalan tengah lah, jalan tengah. Jangan sampai egois ya. Dinikmati sendiri. Ya, dinikmati sendiri. Wa fi riwayatin wadzal hajati, di riwayat yang lain itu ada tambahan kalimat, dan di dalam makmum itu ada orang yang sedang punya hajat, sedang ada keperluan. Ya, sedang ada keperluan. Jadi kalau dia berlama-lama sholat jamaah, dia bisa ketinggalan rombongan atau ketinggalan apa gitu dan seterusnya. Ya. Maka ya yang wajar-wajar saja. Nah, untuk mengetahui yang wajar itu ya tanya dulu. Kalau kita ngimami di tempat lain, kita tanya dulu kebiasaannya seperti apa. Jangan terlalu bedanya mencolok gitu, nanti jadi masalah. Nah, wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, in kana Rasulullah SAW la yada'ul amala. Sungguh Rasulullah itu terkadang meninggalkan satu amalan, wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi, padahal beliau sangat menyukai amalan tersebut. Ya. Terkadang Rasulullah dengan sengaja meninggalkan satu amalan, padahal sesungguhnya Rasulullah sangat menyukai amalan tersebut. Mengapa ditinggalkan?
khosyatan karena khawatir, ayak malah jika berbuat bihi dengannya sapaan nasu manusia, fayufrodo kemudian difardukan alaihim kepada mereka. Di Rasulullah sengaja amalan-amalan yang beliau sukai itu tidak selalu dikerjakan terus menerus, tapi kadang-kadang sengaja di depan umum itu ditinggal, tidak dilakukan. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa itu bukan amalan yang wajib ya. Maka istiqomah itu baik, tapi juga harus ada tempatnya. Seorang yang jadi panutan ya, imam kan panutan, kalau dia membiasakan diri amalan sunnah dan tidak pernah ditinggalkan sama sekali, itu nanti bisa timbul salah paham di kalangan jamaahnya, dikiranya itu wajib. Buktinya apa? Itu Pak Imam tidak pernah meninggalkan ya, gitu. Nah, maka untuk menghindari yang seperti itu, amalan-amalan sunnah itu ya baiknya kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan, harus begitu ya. Kalau amalan sunnah dikerjakan terus menerus, kalau pelakunya seorang panutan, nanti dampak buruknya masyarakat akan menganggap itu amalan wajib, apalagi ini Rasulullah ya, apalagi Rasulullah. Makanya sholat qiyamul Ramadan yang kemudian terkenal dengan sebutan tarawih, itu Rasulullah sengaja meninggalkan ya. Di hari ketiga apa hari keempat itu Rasulullah sengaja tidak datang ke masjid, padahal di masjid orang sudah nunggu ya, sudah nunggu banyak itu. Kan malam pertama Rasul datang, dan datangnya bukan habis isya langsung datang, Mbak. Tengah malam ya. Tengah malam. Jadi Rasul datang, terus ada sahabat yang lihat ikut di belakangnya. Besok yang ikut lebih banyak lagi. Hari ketiga sengaja Rasul tidak datang ke masjid, padahal yang nunggu di masjid sudah penuh. Baru hari berikutnya Rasulullah datang sambil ngasih nasihat. Sebenarnya kemarin aku tahu kalau kalian nunggu, tapi karena aku khawatir ini dianggap wajib, maka sengaja aku tidak datang. Jadi Rasul itu seperti itu. Itu bukti kalau Rasul itu Rasulnya orang banyak, bukan hanya Rasulnya para kiai saja ya. Seandainya Rasulnya para kiai saja, ya mungkin pasti amalan itu yang bagus itu istiqomah, jadi yang sunnah aja nggak pernah ditinggalkan gitu. Jadi tidak pernah meninggalkan yang sunnah itu kalau orang biasa tidak masalah ya. Tapi kalau dia seorang imam, seorang panutan, itu jadi masalah. Khawatir nanti dianggap wajib. Dan memperlakukan yang sunnah seperti wajib itu tidak boleh. Ya, memperlakukan yang sunnah seperti wajib itu tidak boleh. Nah, apa gunanya ada hukum wajib, ada hukum sunnah kalau ternyata yang sunnah diperlukan sama dengan yang wajib. Ya. Jadi sekali lagi ya, Rasul itu Allah utus untuk semua umatnya, dan umatnya macam-macam. Maka walaupun Rasulullah menyukai satu amalan, tapi terkadang Rasulullah sengaja meninggalkan amalan tersebut karena khawatir amalan itu nanti dianggap wajib oleh umatnya. Nah, wa anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, nahahum, telah melarang mereka sapaan Nabi Muhammad SAW anil wisoli, dari puasa nyambung. Puasa nyambung itu puasa yang misalkan 2 hari atau 3 hari tanpa ada buka, tanpa ada sahur, Pak. Ya. Jadi kalau orang Jawa mungkin nyebutnya puasa ngebleng. Ya. Jadi puasa 3 hari tanpa buka, tanpa sahur. Itu oleh Rasulullah dilarang, dan larangan di sini dalam hukum fikih larangan yang haram ya, kalau dikerjakan haram. Kenapa? Rahmatan lahum, karena sayangnya Rasul kepada umatnya. Rasulullah melarang umatnya melakukan puasa wisol karena sayang kepada umatnya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, innaka tuwasilu, ya Rasul, bukankah Tuhan suka menyambung puasa ya. Padahal Rasulullah sendiri kadang-kadang juga melakukan puasa wisol, tapi mengapa Rasulullah melarang umatnya melakukan puasa wisol? Qala, Nabi menjawab, inni lastu kahai atikum, sesungguhnya aku ini beda dengan kalian. Aku ini beda dengan kalian, atau aku ini tidak sama dengan kalian. Ini sesungguhnya aku itu yut'imuni, memberi makan kepadaku, Robbi Tuhanku, wayaskini, dan memberi minum kepadaku. Jadi
Rasul walaupun beliau sendiri suka puasa wisol, puasa nyambung tanpa buka, jadi misalkan puasa 3 hari gitu ya, misalkan sahurnya hanya di hari pertama, terus nanti nggak buka, nggak sahur, nggak buka, nggak sahur, baru nanti hari ketiganya baru buka, misalkan begitu. Nah, tapi walaupun Rasul melakukan seperti itu, Rasul melarang umatnya melakukan puasa yang seperti itu. Terus ada yang protes, bukankah Tuhan sendiri suka puasa wisol? Rasul menjawab, iya, tetapi aku itu beda dengan kalian, kondisiku itu beda dengan kalian. Nah, makna ini yut'imuni robbi wa yaskini itu maknahu yaj'alu fi kuwatan man akala wasariba. Makna hadis atau kata Rasul bahwa Allah telah memberi makan kepadaku, Allah telah minum kepadaku, itu adalah Allah memberi kekuatan kepadaku seperti kekuatannya orang yang makan dan minum, walaupun aku tidak makan tidak minum, ya. Maka ini termasuk khususiyah, ya, perilaku khusus Rasulullah yang tidak boleh diikuti oleh umatnya, ya. Jadi memang Rasul itu contoh untuk umatnya, tapi ternyata juga ada amalan-amalan khususiyah yang khusus hanya dilakukan oleh Rasulullah, tidak boleh ditiru oleh umatnya. Nah, salah satunya apa? Puasa wisol, ya, puasa wisol. Karena kalau Rasulullah itu walaupun mungkin 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, tetap memiliki kekuatan seperti kekuatannya orang yang makan dan minum. Tapi kalau umatnya kan tidak. Nah, kalau umatnya kalau nggak makan ya lapar. Maka ya berulang-ulang kami sampaikan, manusia semuanya yang iman maupun tidak iman itu kelemahannya sama, Pak. Kelemahannya apa? Lapar sama ngantuk, ya, lapar sama ngantuk. Jika orang mampu mengalahkan lapar dan ngantuk, maka dia akan jadi orang sakti, ya. Maka orang bertapa itu kan mengalahkan lapar dan ngantuk, akhirnya jadi sakti. Jadi kelemahan manusia itu lapar dan ngantuk, maka barang siapa yang mampu mengalahkan lapar dan ngantuknya, dia akan jadi orang yang sakti. Nah, jadi Rasulullah salah satu sifat khususiyahnya, walaupun beliau tidak makan tidak minum, tapi oleh Allah diberi kekuatan seperti kekuatannya orang yang makan dan orang yang minum. Itu makna yut'imuni robbi wa yaskini, yaitu yaj'alu fi kuwatan man akala wasariba. Kemudian hadis yang ke-10, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Qatadah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sesungguhnya aku, kata Rasul, la akumu, akan mendirikan ila sholati sholat, wa uritu, dan aku menginginkan an utawila, untuk memperpanjang fiha, dalam sholat. Rasulullah bersabda, aku itu pernah loh kepingin sholat dan kepingin berlama-lama di dalam sholat, tapi fa asma'u, maka aku mendengar buka asobi, tangisan anak kecil, tangisan anak kecil. Fa atajawazu, maka aku meringankan fi sholati, dalam sholatku, karohiyatan, karena tidak suka jika perbuatanku itu an asuko, membuat berat, ala umihi, pada ibunya anak kecil tadi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan, Pak, Rasulullah, Pak, manusia paling mulia, manusia terhebat, makhluk Allah yang tiada bandingnya, ketika sedang sholat masih memperhatikan suara tangisan anak kecil, ya, suara tangisan anak kecil. Walaupun Rasulullah pengen sholat berlama-lama, begitu dengar ada jamaah yang bawa anak kecil terus anaknya nangis, itu keinginan untuk memperpanjang sholat itu dibatalkan, ya, sholatnya jadi diperingan. Nah, coba seandainya kita tidak tahu riwayat ini, ya, tidak tahu riwayat hadis ini, mungkin kita akan menyalahkan ibu yang bawa anak kecil kan, ya. Terus anak kecil dibawa sholat mengganggu kusuk aja gitu kan, apalagi nanti tengah-tengah sholat anaknya nangis. Seandainya kita nggak baca hadis ini atau nggak pernah ngaji hadis ini, pasti kita akan komentarnya seperti itu, merasa terganggu ketika kita sedang sholat kemudian ada anak kecil yang menangis. Tapi Rasul itu tidak seperti itu, Pak, ya.
Rasul tidak seperti itu. Justru keinginan Rasul untuk memperpanjang sholat dibatalkan gara-gara mendengar ya jamaahnya ada seorang ibu yang bawa anak kecil yang rupanya anaknya sedang nangis. Suara tangisan itu kedengeran sampai ke Rasulullah. Akhirnya sholatnya dipercepat, diperingan. Nah, ini teladan ya, teladan yang perlu kita perhatikan. Jadi bukti nyata Rasulullah itu memang benar-benar untuk orang banyak ya, untuk orang banyak, bukan hanya untuk para kiai. Mungkin kalau untuk para kiai ya maunya kalau sholat nggak ada gangguan gitu kan ya. Nah di masjid kita tidak pernah sampai kok marah-marah juga tidak, cuma ya kita ambil jalan tengah lah bagi yang bawa anak kecil. Kalau pas sholat Idul Fitri Idul Adha kita minta untuk nyari tempat di pinggir ya, di pinggir. Artinya kalau misalkan anaknya rewel, dia bisa segera menyelamatkan anaknya itu kan ya. Ya karena kita bukan Rasulullah. Seandainya kita Rasulullah tidak perlu seperti itu, nggak apa-apa. Ya nanti kalau ada yang nangis, sholatnya dipercepat. Kalau perlu khutbahnya juga dipercepat. Kalau itu yang kita lakukan kan malah bisa berantakan. Maka kita jalan tengahnya ya. Kalau Idul Fitri Idul Adha kita menyarankan kepada jamaah yang bawa anak kecil untuk didampingi. Kalau di tengah-tengah sholat atau di tengah-tengah khutbah kemudian anaknya rewel, tolong diajak minggir. Bukan diajak pulang, diajak minggir, cuma gitu aja. Ya, bukan maksud kita untuk mengusir, tidak. Ya. Padahal Rasulullah dulu ya ngimami sholat, dengar anak kecil nangis, langsung sholat yang rencananya baca surat yang panjang diubah menjadi surat yang pendek karena Rasulullah kasihan sama ibunya si anak tadi itu kan, pasti juga ibunya malu kan ya, malu dan juga terganggu. Nanti sholat pun juga akan menjadi tidak khusyuk karena sambil memarahi anaknya. Itu untuk yang dewasa. Kemudian untuk anak-anak sendiri, kalau anak-anak yang ikut sholat kemudian belum apa-apa sudah dimarah-marahi, dibentak, nanti kesannya seumur hidup ya menjadi tidak baik. Nganggap sholat itu problem ya. Sholat itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Buktinya apa? Dia baru ngomong, baru teriak, sudah langsung dimarahi. Maka ya kita harus jalan tengah ya. Di Rasul sangat ramah kepada anak-anak dalam hal sholat ya, sangat ramah. Ya kita sekali lagi ya, kita bukan Rasul, kita nggak mungkin sesabar Rasul, kita nggak mungkin sabar Rasul. Maka ya kita ambil jalan tengah, kita sama-sama saling menjaga. Jadi kalau ada yang anak kecil ya kita anjurkan untuk ngambil tempat di pinggir atau di belakang gitu, sehingga kalau suatu saat dia rewel, nangis, terus bercanda sama temennya, tidak terlalu mengganggu yang di depan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.